Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Infinix GT20 Pro. Di video kali ini gue pengen ngetes main game di handphone gaming murah yang satu ini. Tapi bukan cuma sekedar main game Android, karena gue bakal ngetes main game PS2 juga di handphone yang satu ini. Nah, buat lo yang penasaran sama kualitas main game di Infinix GT20 Pro, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke teman-teman, jadi ini adalah Infinix GT20 Pro yang akan kita tes main game di video kali ini. Ada 4 game Android yang bakal gue mainin di handphone ini. Ada Mobile Legends, PUBG Mobile, ada Car X-Street, dan juga ada Genshin Impact. Serta gue bakal main 2 game emulator, yaitu PBSPP untuk main game PSP dan juga Ether SX2 untuk main game PS2. Untuk konfigurasinya di sini gue nggak ada yang aneh-aneh, semua gue bikin otomatis aja. Sedangkan untuk game yang menggunakan jaringan internet, gue menggunakan WiFi yang ada di rumah dengan speed up to 50 megabit per second. Ya, gue mainnya di dalam ruangan aja. Ini suhunya ada di sekitaran 26,5 derajat Celcius. Otomatis ini nanti akan turun ya suhunya karena memang gue mainnya di ruangan ber-AC teman-teman. Serta gue juga sudah menyiapkan termometer di sana untuk tahu suhu dari handphonenya sendiri. Dan untuk nampilin FPS-nya, gue di sini sudah menggunakan aplikasi Thermostat supaya lo bisa lihat juga FPS yang jalan dari handphone ini saat buat main game. Dan ya udah, nggak usah pakai lama, langsung kita tes main game yang pertama aja, yaitu Mobile Legends. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam lobby game dari Mobile Legends di Infinix GT20 Pro. Dan hal pertama yang bakal gue lihat di sini adalah kualitas grafis yang dihasilkan dari handphone yang satu ini. Seperti yang sempat gue bilang di video unboxing dan juga icip-icip main game di handphone yang satu ini, untuk grafis yang dihasilkan itu dia bisa mentok sampai frame rate ultra dengan grafis ultra juga nih teman-teman. Sedangkan untuk pengaturan game boostnya, kalau misalkan kita langsung main game Mobile Legends di handphone ini, dia modenya langsung dibikin mode performa seperti ini teman-teman. Dan ya udah, nggak usah pakai lama, langsung kita tes main game aja di Infinix GT20 Pro-nya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game Mobile Legends di Infinix GT20 Pro dan seperti yang bisa lo lihat di sini kualitas grafisnya luar biasa bagus teman-teman. Ya, ini benar-benar kualitas grafisnya bagus. Terus kemudian untuk FPS-nya juga dia bisa mentok sampai di 119,3 FPS di sana. Sedangkan untuk penangkapan sinyalnya dia di sini cukup baik ya, ada di sekitaran 67 sampai ke 30 milidetik aja teman-teman. Untuk penangkapan sinyalnya menurut gue ini handphonenya sudah cukup baik. Dan ya udah, kita nikmatin dulu aja main game Mobile Legends di Infinix GT20 Pro. Oke teman-teman, akhirnya gue menang juga ya main game Mobile Legends di Infinix GT20 Pro. Sebenarnya nggak lama ini main gamenya, kurang lebih ada di sekitaran ya 10 sampai 12 menit kayaknya, karena musuhnya tiba-tiba dia surrender gitu teman-teman. Jadi ya udah, dan akhirnya gue menang gitu teman-teman. Dan ya seperti yang bisa lo lihat di sini, untuk kualitas grafis dari game Mobile Legends di Infinix GT20 Pro ini emang nggak usah diragukan lagi ya, karena memang si Infinix GT20 Pro ini dia kerjasama dengan Mobile Legends untuk MDL. Dan Infinix GT20 Pro ini merupakan handphone resmi yang dipakai oleh MDL untuk season 10 kali ini teman-teman. Dan ya kalau kita lihat di sini untuk suhunya seperti yang bisa lo lihat di sini, dia ada di sekitaran 30
7 derajat ya untuk di bagian depannya. Di sini ada di sekitaran 37,4 derajat, sedangkan untuk di bagian belakangnya dia agak sedikit adem teman-teman. Ada di sekitaran 36,8 derajat Celcius aja. Dan gue juga sudah record di sini untuk thermostatnya, dan langsung kita lihat aja di sini. Oke, untuk Mobile Legends di sini ya gue mainnya kurang lebih ada di sekitaran 12 menit ya teman-teman, dengan FPS rata-ratanya dia ada di 114 FPS. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini, angkanya stabil banget nih teman-teman ya. Untuk yang awal seperti ini pas lagi di lobby, dan ini udah selesai main gamenya ya di pojok sebelah sini. Untuk pas main gamenya ini rata banget di kurang lebih 114 FPS. Yang artinya terbukti ya bahwasannya memang handphone ini dia kuat untuk main game di atas 100 FPS. Mengingat layarnya sendiri dia punya kapasitas ada di 144 Hz teman-teman. Dan ya udah, kita langsung main game yang kedua aja. Di sini untuk game yang keduanya adalah PUBG Mobile teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam lobby game dari PUBG Mobile, dan hal pertama seperti biasa yang gue lihat di sini adalah kualitas grafisnya. Untuk settingan defaultnya yang dikasih adalah HD High, tapi kita bisa mentokin sampai dengan ultra teman-teman ya. Untuk frame rate-nya bisa ultra, untuk grafisnya juga bisa ultra. Sedangkan kalau kita turunin grafisnya ke smooth, dia bisa sampai ultra ekstrim teman-teman. Oke, langsung aja kita tes untuk ultra ekstrim di sana. Dan untuk fitur game boost-nya ya teman-teman, pada saat gua main game PUBG Mobile ini dia langsung diturunin di mode seimbang. Tapi ya udah, langsung kita mentokin aja ke mode performa teman-teman. Dan ya udah, langsung kita mulai aja main game PUBG Mobile di Infinix GT 20 Pro-nya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke game PUBG Mobile di Infinix GT 20 Pro, dan seperti yang bisa lo lihat di sini, mulus banget ya teman-teman pergerakannya. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini untuk FPS-nya bisa sampai ke 119 FPS nih teman-teman. Serta untuk gyro-nya, berhubung ini gyro-nya juga sudah hardware ya, jadi pergerakannya bisa smooth kayak gini teman-teman untuk gyro-nya. Dan ya udah, ini kita nikmatin dulu aja main game PUBG Mobile di Infinix GT 20 Pro. Tapi kalau misalkan gue mainnya noob, ya mohon maaf ya teman-teman, karena memang gue agak sedikit jarang main game yang satu ini di sebuah handphone. Oke, pas kondisinya lagi jalanin kendaraan seperti ini ya teman-teman, dia juga FPS-nya tidak ada penurunan yang berarti, masih jalan di sekitaran 114 sampai ke 118 FPS nih teman-teman. Kalau kita mengendarai sebuah kendaraan di game PUBG Mobile yang satu ini. Gila, keren banget ya. Kalau menurut gue sih ini udah lumayan keren ya untuk sebuah handphone dengan harga yang terbilang cukup murah untuk sebuah handphone gaming di harga 4 jutaan untuk varian RAM yang 12 GB dan juga internal storage 256 GB. Sedangkan yang gue pegang sekarang ini dia yang RAM-nya 8 GB teman-teman, dengan internal storage juga sama ada di 256 GB gitu ya maksudnya. Dan ya ini bener-bener wah keren sih kalau menurut gue untuk sebuah handphone dengan harga yang cuma 4 jutaan kecil aja. Oke teman-teman, akhirnya gue mati juga nih ya main game PUBG Mobile di Infinix GT 20 Pro, dan pada saat mati dia FPS-nya langsung turun ya ke 60 sampai ke 80-an FPS, bahkan tadi turun sampai di 40-an FPS. Tapi ya rata-ratanya sih harusnya di atas 100 FPS, dan langsung kita lihat aja di aplikasi thermostatnya. Oke teman-teman, gue main game PUBG Mobile ada di kurang lebih 23 menit dan FPS rata-rata yang didapat itu ada di 108 FPS dengan settingan smooth, extreme, ultra teman-teman ya untuk kualitas FPS-nya. Dan ya untuk suhunya sendiri ya handphone ini bisa tercatat di angka 36 derajat, 36,8 derajat ya teman-teman. Bahkan tembus sampai 40 derajat sekarang. Ya emang gue ngerasanya agak-agak sedikit anget sih ya di bagian belakang sebelah sini. Malah di bagian belakang sebelah sini ada di 37 derajat teman-teman. Tapi untuk di bagian layarnya dia ternyata bisa tembus sampai di 40 derajat Celcius nih teman-teman. Dan
Oke, kita lanjutin main game selanjutnya yaitu game Car X Street ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game Car X Street-nya, dan di sini kita lihat dulu untuk kualitas grafis yang dikasih itu ada di pengaturan seperti apa gitu ya teman-teman. Kita lihat grafis di sini. Dan ya, untuk kualitas grafisnya dia dibikin menengah semuanya ya, ada di 3 semuanya, resolusinya juga di 3, jarak render juga 3, kualitas bayangan dia ada di 4, untuk konsentrasi asapnya tinggi, sedangkan untuk FPS-nya yang dikasih defaultnya ada di 30 FPS, kita naikin aja sampai tidak terbatas teman-teman. Kita pengen lihat gimana kualitas renderan Infinix GT20 Pro untuk Car X Street seperti ini, dan seperti yang bisa lo lihat ya teman-teman, dia bisa tembus sampai di sekitaran 59 fps tadi ya. Nah seperti itu teman-teman, di 59 fps nih teman-teman. Untuk game yang satu ini gue kurang begitu paham mainnya gimana. Kita main jalan-jalan aja sampai nanti kurang lebih 10 menitan ya, atau enggak ya nanti gue cobain sampai 30 menit seperti apa ya. Gue jalan-jalan muter-muter aja, nanti gue bakal balik lagi sampai kondisinya kita tahu dia dapat berapa fps teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah hampir 10 menitan lah ya gue main game Car X Street di Infinix GT20 Pro, dan ini handphonenya berasa anget banget ya, khususnya di bagian belakang sebelah sini teman-teman. Dan kita langsung cek aja pakai suhu termometer ya, kita cek pakai termometer teman-teman, dan dia tadi sebenarnya tembus sampai di 40-an ya di bagian belakangnya ya teman-teman. Ini sih 38,4, kita lihat untuk di bagian depannya. Oke, dia tembus sampai di 41 derajat Celcius ya teman-teman. Ini gua mainnya di ruangan AC dengan suhu ruangan sekarang ada di 24 derajat Celcius, dan kita langsung lihat aja untuk tachostatnya nih teman-teman. Ya benar, gue main game ini kurang lebih ada di sekitaran 10 menit, dan untuk FPS rata-ratanya yang didapat itu ada di sekitaran 52 FPS ya teman-teman. Itu dengan konfigurasi gue cuman muter-muter aja di tengah kota dan di pinggiran kota teman-teman. Dia dapat FPS rata-rata ada di 52 FPS. Jujur gue nggak tahu itu termasuk bagus atau enggak, tapi harusnya untuk game yang bisa berjalan di atas 30 FPS, bahkan tadi sempat tembus ada di 59 FPS, untuk game berat sekelas Car X Street, menurut gue handphone ini udah enak banget dipakainya teman-teman. Dan ya udah, kita langsung main game yang terakhir untuk game Android gitu ya. Ini gue bakal main game Genshin Impact teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game Genshin Impact di Infinix GT20 Pro nih teman-teman. Dan ya untuk FPS defaultnya di sini yang terlihat ada di 29,8 FPS nih teman-teman. Tapi kayaknya ini emang belum dinaikin. Dan ya kita langsung cek aja untuk kualitas grafis yang dikasih, itu dia ada di menengah semua dengan FPS itu rata-rata ada di 30 FPS ya. Kita bakal naikin aja ke 60 FPS nih teman-teman. Untuk settingan yang lainnya tidak gua rubah sama sekali. Dan ya kita langsung nikmatin aja game yang satu ini. Dan ya seperti yang bisa lo lihat di sini ya teman-teman, setelah grafisnya atau FPS-nya ini gue naikin, dia bisa tembus di 59,6 FPS nih teman-teman. Kebetulan memang belum ketemu sama boss ataupun juga sama musuh, jadinya belum bisa battle. Oke, ternyata sudah ada musuhnya di sana, dan ya langsung kita tes untuk battle aja apakah ada penurunan FPS atau enggak teman-teman. Langsung mati gue teman-teman ya, jujur karena memang gue main game itu agak kurang gimana ya, agak kurang bisa gitu loh ya. Gue main game, gue bikin video untuk main game di Infinix GT20 Pro ini aja sebenarnya untuk nunjukin aja nih sama lo kualitas main game di Infinix GT20 Pro itu seperti apa ya. Tapi kalau untuk mainnya ataupun skillnya ya seperti ini teman-teman. Gue nggak yang jago-jago banget, bahkan gue bisa dibilang cupu kalau main game gitu. Tapi kalau misalkan pas lagi battle kayak gini, dia nggak ada penurunan FPS ya, masih ada di sekitaran 59,6 FPS. Dan ya udah, ini gue mau lanjutin jalan-jalan dulu aja, kurang lebih 10 menit lagi nanti gue bakal balik lagi nunjukin rata-rata FPS yang didapat dari game yang satu ini di Infinix GT20 Pro-nya.
Oke, teman-teman, kayaknya nih sudah kurang lebih 10 menit ya gue main game Genshin Impact, dan selama gue main game ini diselingi sama battle gitu ya. Untuk FPS-nya sendiri dia manteng, ada di 59,6 FPS dengan settingan grafis yang sedang, teman-teman. Ya, jadi memang untuk Infinix GT20 Pro ini memang harusnya sih udah oke banget ya kalau dipakai untuk main game. Dan yaudah, kita langsung lihat untuk rata-rata FPS-nya di sini ya. Ya, kurang lebih oke, 16 menit gue main Genshin Impact dan rata-rata FPS yang didapat itu ada di sekitaran 54 FPS, dan untuk game boost-nya itu yang gue pakai di sini adalah mode performance ya teman-teman untuk main game Genshin Impact. Dan untuk suhunya sendiri seperti yang bisa lo lihat di sini. Oke, dia tembus di angka 41 derajat untuk di bagian depannya ya teman-teman. 41,2 derajat paling tingginya. Sedangkan untuk di bagian belakangnya, oke, di bagian belakangnya dia cukup adem ya, ada di sekitaran 37,5 derajat Celcius aja teman-teman. Dan ya udah, kita langsung tes main game PPSPP aja atau main game PSP di Infinix GT20 Pro. Nanti gue bakal balik lagi setelah gue setup dulu gamenya ya. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game God of War Ghost of Sparta ini kalau nggak salah ya, ada di game PSP. Dan ya, gue maininnya pakai aplikasi PPSSPP untuk bisa ngejalanin game yang satu ini. Untuk grafisnya sendiri di sini yang gue setup ya, bener-bener bawaan default dari aplikasinya itu adalah 2 kali PSP teman-teman. Yang artinya kalau 2 kali PSP itu dia adalah 1080p, karena setahu gue untuk PSP itu dia resolusinya hanya di 720p aja teman-teman. Dan ya, seperti yang bisa lo lihat di sana untuk FPS-nya yang berjalan ada di sekitaran 57 sampai 59 FPS ya, di situ 59,6 FPS teman-teman. Dan ya udah, kita nikmatin dulu aja main game God of War di Infinix GT20 Pro. Oke teman-teman ya, jadi seperti ini kondisinya kita saat main game PSP di Infinix GT20 Pro. Seperti yang bisa lo lihat di sini, gamenya bisa berjalan dengan sangat-sangat lancar ya teman-teman. Dia bisa di angka sekitaran 57 sampai ke 59,6 FPS. Dan ya, ini gue mau lanjutin main game yang selanjutnya aja, yaitu game PS2 pakai aplikasi Aether SX2. Dan ya udah, langsung kita mulai aja game PS2-nya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game PS2. Ini gue mainnya adalah Need for Speed Most Wanted, yang zaman dulu banget tuh gue suka main game yang satu ini, bahkan sampai tamat dilanjutin ke Need for Speed Carbon. Dan seperti yang bisa lo lihat di sana, untuk FPS-nya dia bisa jalan di 60 FPS. Untuk konfigurasinya sendiri di sini gue pakai renderan Vulkan ya teman-teman. Terus kemudian untuk kualitas grafisnya sendiri ini gue bikin di 1 kali kualitas PS2, yang artinya dia bisa di 1080p ya setahu gue untuk PS2 kalau misalkan lo mainnya di kondisi widescreen seperti ini teman-teman. Dan ya, kita nikmatin dulu aja main game yang satu ini. Jujur gue udah sampai lupa main gamenya karena udah saking lamanya, karena dulu ini gue main game ini kalau nggak salah pas SMP teman-teman. Ya, buat lo yang emang dulu main game yang satu ini juga, boleh lah kasih tahu di kolom komentar di bawah ya. Oke, gue kalah teman-teman, dan kita coba rematch ulang ya. Oke, akhirnya gue menang juga teman-teman main game Need for Speed Most Wanted di Infinix GT20 Pro. Dan seperti yang bisa lo lihat di sana, untuk FPS rata-ratanya dia ada di sekitaran 57 sampai sekitaran 58 FPS. Bahkan kalau lagi diem kayak gini, dia bisa tembus sampai di 60 FPS. Untuk suhunya sendiri, seperti yang bisa lo lihat di sini,
dia malah turun ya teman-teman, karena memang untuk CPU-nya dia juga turun untuk suhunya. Dan dia dapat suhunya di sini ada di sekitaran 36,6 derajat Celcius untuk di bagian depan, sedangkan untuk di bagian belakangnya seperti yang bisa lo lihat di sini dia dapat di angka 36 derajat Celcius nih teman-teman. Dan iya, untuk baterainya sendiri gue main game kurang lebih ada di sekitaran 1 jam 25 menit nih teman-teman. Untuk baterainya sendiri kita lihat di sini ya. Oke, untuk baterainya sendiri ada di 71%. Gue inget banget tadi pas mulai main gamenya itu baterainya ada di 99%. 1,5 jam dipakai untuk main game, baterainya dari 99% turun jadi 71%. Ya, tinggal dihitung sendiri aja ya teman-teman. Dan ya, akhirnya selesai juga kita menguji main game di Infinix GT20 Pro. Untuk kesimpulannya sendiri, ya ini handphonenya emang gaming banget. Dipakai untuk main game berat pun ini handphonenya masih sangat-sangat lancar teman-teman. Yang seperti kita tahu dia sudah menggunakan prosesor dari Dimensity 8200 Ultimate teman-teman. Dan ya mungkin segini dulu aja cerita gue ataupun juga informasi yang bisa gue sampaikan sama lo semua di sini tentang main game di Infinix GT20 Pro. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.